Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasirul haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin, majelis taklim channel Gus Muhammad Subhi dimanapun anda berada, semoga selalu dalam rahmat lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di penghujung pagi ini kita akan memulai kaji mengenai kitab Aqidatul Awam yang sudah 200 tahun lebih, hampir 250 tahun, mengenai tentang sifat wajib dan mahal Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahirrahmanirrahim wa birrahimi daimil ihsani falhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baki bila tahuli thumma as-salatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi khairu muttadi' wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah min wajibi lillahi 'ishrina sifah fallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qaimun ghaniyun wa wahidun wahai qadirun muridun alim bi kulli syai sami'ul basiru wal mutakallimu lahu sifatu sab'atun tantadimu faqudratun iradatun sam'un basar hayatunil ilmu kalamun istamar wa jaizun bi fadlihi wa adlihi tarkulli kulli mumkinin ka fi'lihi arsala anbiya dawi fatana bisidqi wa tablihi wal amanah wa jaizun fi haqqihim min aradi bi khairi nafsin ka khafifil maradi ismatuhum kasairil malaika wajibatun wa fadlul malaika wal mustahilu diddu kulli wajibi fa fadli khamsina bi hukmi wajibi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimahullah, kita akan membaca daripada kitab Aqidatul Awam mengenai tentang sifat wajib daripada Allah SWT yang berjumlah ada 20. Bismillahirrahmanirrahim. Allah wujud kidam lakum mukhallafatul lil hawadithi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah qudrat iradat ilmu hayat sama' basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakaliman, yang berarti kita tidak akan mengetahui
sejatinya Allah SWT dengan menggambarkan daripada zatnya Allah yang tidak akan mampu seorang hamba menggambarkan atau menelaah kekuatan kemahabesar Allah. Namun kita bisa mengimani Allah dengan kita melihat, mengimani sifat-sifatnya. Yang pertama, Allah wujud, artinya Allah itu ada dan pasti ada. Namun Allah tidak membutuhkan tempat, tidak membutuhkan waktu, tidak membutuhkan zona, tidak membutuhkan alam. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala yang ada, yang nyata, yang menciptakan waktu, tempat, alam dan sebagainya. Maka Allah tidak membutuhkan tempat, tidak membutuhkan waktu, dan tidak membutuhkan zaman. Yang kedua, qidam, dahulu tanpa permulaan. Adanya Allah awal tanpa permulaan. Kalau manusia, kita masih berantai. Mungkin bapak kita punya bapak lagi, bapak kita punya bapaknya kembali, sampai Nabi Adam alaihissalam selalu berputar. Namun Allah tidak. Adanya Allah ada tanpa permulaan. Kemudian baqa, Allah Subhanahu wa taala maha kekal yang tidak akan pernah rusak. Kalau manusia bertambah usia, barang-barang yang lain bertambah usia akan fana, akan sirna dan akan rusak, akan tua, akan berkarat, akan keropos. Mukhalafatul hawadisi, Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan segala makhluknya, karena Allah sang khaliq, sedangkan makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan ada sama walaupun sedikit. Qiyamuhu binafsihi, Allah Subhanahu wa taala berdiri dengan kekuatan zatnya sendiri tanpa memerlukan bantuan siapapun. Kalaulah kita ma'asyiral muslimin selalu membutuhkan orang, tidak bisa kita hidup dalam kesendirian atau kemandirian, pasti membutuhkan orang. Allah Subhanahu wa taala tidak perlu dengan siapapun makhluk. Hanyalah sebagai asbab Allah menciptakan malaikat. Kemudian wahdaniyah, Allah zatnya tersusun satu, zat yang maha esa, beda seperti kita, yang berlapis-lapis, yang berurutan, yang berjejer. Namun Allah zatnya satu, yang akan kita insya Allah orang yang beriman akan melihat Allah Subhanahu wa taala di dalam surga kelak. Kemudian kudrat, Allah maha kuasa. Segala sesuatu ialah dengan kekuasaan Allah. Kalau manusia hanya bisa berdoa, berikhtiar dan berusaha, namun kenyataan hanyalah milik Allah semata. Iradah artinya maha menginginkan. Allah berkuasa menginginkan sesuatu, menginginkan segala yang ada, segala yang nyata itu dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Ilmun, Allah maha mengetahui baik yang gaib ataupun yang zahir ataupun yang akan datang. Sedangkan pengetahuan manusia terbatas. Janganpun yang gaib, yang zahir pun tidak semua mengetahui. Kemudian sama artinya Allah maha mendengar. Pendengaran Allah Subhanahu wa taala tidak bisa kita hitung dengan kadar jauh sekian juta kilometer. Namun Allah Subhanahu wa taala meliputi segala petala langit hingga arsy-Nya Allah, yang mana perbedaan seluruh makhluk dengan arsy-Nya Allah seperti perbedaan satu cincin yang dibuang di tengah padang pasir yang sedemikian lebar dan sangat luas. Itu makhluk Allah yang terbesar yang namanya arsy. Sedangkan makhluk Allah yang namanya kursiyun itu lebih besar daripada arsy, sebagaimana satu cincin yang dilempar ke padang gunung Sahara yang sangat terbentang luas. Maha benar Allah, maha besar Allah, Allahu Akbar. Kemudian Allah SWT maha basar, maha melihat. Melihatnya Allah pun tidak bisa terdeteksi atau hanya dengan radius tertentu. Namun Allah bisa menembus dari segala yang nyata, yang gaib dan yang zahir. Allah mengetahui sebelum terjadinya sesuatu perkara. Allah mengetahui, Allah melihat sampai kapanpun Allah akan melihat sekecil makhluknya yang bersembunyi di dalam gua yang sangat gelap.
Kemudian kalam, Allah Maha berfirman. Namun firman Allah berbeda dengan suara kita yang dapat dirasakan, yang dapat tersusun oleh abjad dan huruf. Firman Allah, kalaulah Allah membuka tabir firman-Nya Allah, maka manusia akan hancur dan segala alam semesta akan binasa karena tidak kuat melihat cahaya Allah. Kemudian Qadiron, Allah zat yang maha menguasai segala-galanya. Segala-galanya Allah berkuasa. Dari semua makhluk, semua ciptaannya Allah berkuasa. Kemudian Muridan, Allah yang maha menginginkan, yang maha berkehendak dengan segala kehendak dan keinginan Allah SWT. Kalaulah manusia terbatas, keinginannya pun sangat terbatas, apalagi untuk mewujudkannya. Aliman, zat yang maha berilmu dan maha memberi ilmu. Makanya kita banyak berdoa memohon kepada Allah supaya diberikan ilmu daripada Allah SWT. Kalau ilmu manusia hanya terbatas, sudah tambah usia, sudah tambah lupa, wahai saudaraku. Hayyan, Allah zat yang maha hidup dan menghidupkan. Kalau kita, sekalipun kita menghidup anak istri kita, hanyalah perantara untuk kita memberikan nafkah kepada mereka. Sekalipun kita sakit, kita pun tidak bisa lagi memberi nafkah kepada keluarga. Namun Allah abadi dan selamanya bisa merawat, menafkahi, melindungi segala makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-18, Sami'an, zat yang maha mendengar dan memperdengarkan. Semuanya atas izin Allah. Allah mendengar sesuatu yang gaib, sesuatu yang pelan terkecil di atas muka bumi ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala itu pun yang maha memberikan perdengaran kepada manusia. Kalaulah tanpa izin Allah, maka telinga kita tidak akan berfungsi, mata kita tidak akan berfungsi, penciuman indera kita tidak akan berfungsi, saudaraku. Kemudian Basiron, zat yang maha melihat dan maha memberi lihat. Jadi adanya mata kita hanyalah sebuah perantara. Cahaya Allah, izin Allah yang bisa memantulkan cahaya di dalam retina mata kita, wahai. Dan sangat terbatas. Orang yang paling sehat kalau sudah melihat 100 meter itu sudah mulai tidak jelas, apalagi orang yang sudah sakit mata. Namun pandangan Allah tidak terukur dengan jauhnya langit dan petala bumi. Kemudian yang ke-20, Mutakalliman, zat yang maha berfirman dan maha memberikan izin hambanya untuk berbicara. Salah satu maha besar Allah yang bisa mengetahui segala bahasa makhluk. Semoga nasihat ini bermanfaat, pengajian ini untuk kita semua, dan insya Allah akan kita season selanjutnya bab tentang sifat muhal Allah yang berjumlah 20. Yang ini sifat wajib Allah, yang akan datang insya Allah sifat muhal Allah yang ke-20. Hadanallahu yakum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.